Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gue bakal ngebahas masalah lagi booming di dunia ojol juga, yaitu dimana sistem rolling orderan ya. Mungkin rapper-rapper, apalagi rapper-rapper yang sudah lama di dunia ojol pasti sering mendengar kalimat-kalimat sistem rolling orderan. Sistem rolling orderan ini sendiri keluar bukan dari Gojeknya langsung ya, atau resmi dari Gojek membicarakan bahwa Gojek ini ada sistem rolling, melainkan ini adalah nama-nama sistem rolling orderan ini yang dikeluarkan oleh rekan-rekan rapper di lapangan sendiri. Karena mungkin banyak yang merasakan seperti orderan ini di rolling, atau mungkin dari rapper pertama, rapper kedua gitu kan, yang merasa hari-hari kebelakangan biasanya mendapatkan orderan yang banyak dan melimpah. Tiba-tiba suatu ketika orderan itu menjadi anyep, yang gacor jadi anyep, yang anyep mungkin jadi gacor, atau mungkin juga ada di daerah-daerah tertentu itu yang orderan itu sama. Jadi yang mau keluar jam 6 pagi sama jam 10 pagi sekalipun 10 siang gitu kan, ketemu jam 1 siang tiba-tiba sama orderannya, sama-sama dapat 4 trip gitu kan. Padahal di hari biasa yang keluar jam 6 ini lebih unggul ketika sudah bertemu di base camp itu jam 1 siang sama. Tapi fakta di lapangan yang katanya sistem rolling orderan itu, banyak juga rapper yang merasakan keluarnya lebih awal tapi hasilnya sama dengan keluar yang lebih siang gitu kan. Nah, di sini gue bakal coba ngebahas gimana cara menghindarinya atau gimana cara menyikapinya sistem rolling orderan ini ya. Jadi bagi kalian rekan-rekan rapper ojek online, wajib simak sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan sekali lagi, apapun yang gue bahas di channel YouTube gue ini murni dari pengalaman gue di lapangan, kawan-kawan gue di area gue, di basecamp gue, juga yang udah terbukti dengan mata kepala gue sendiri, dan gue yang rasakan sendiri gitu kan. Jadi coba kita sharing di channel gue ini. Mungkin kalau kalian punya pendapat yang lain, boleh kalian tulis di kolom komentar apapun pendapat kalian, siapa tahu aja bermanfaat bagi gue dan mungkin rekan-rekan yang nonton yang lain-lainnya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pada intinya gimana sistem rolling orderan. Di sini gue tulis di sini adalah faktanya tidak semua driver kena rolling orderan. Ini fakta yang gue udah saksikan sendiri di lapangan, rekan-rekan gue. Tidak semua driver merasakan rolling orderan. Tapi mungkin nanti ada yang nulis di kolom komentar, lu sok tahu bang, di sini kena semua rolling orderan. Memangnya lu kenal semua sama ribuan driver di area kalian? Emangnya kalian ngeliatin satu-satu akunnya? Kan nggak mungkin kan? Banyak kan driver cuma ngeliat 1, 2, 3, 4 orang, tapi dianggapnya sama merata gitu kan. Tapi di sini gue udah membuktikan sendiri ya, tidak semua driver tuh kena rolling orderan. Memang ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan gitu kan. Contohnya aja nih, mungkin kalian driver ojol siapa sih yang nggak kenal Bang Juple kan di channelnya. Ketika sistem rolling orderan yang katanya ada, tapi akun dia tetap stabil dengan seperti itu. Nah, di sini bakal kita bahas nih, penting juga nih ya. Jadi memang benar tidak semua driver. Nah, rata-rata driver yang terkena rolling orderan ini adalah driver-driver yang driver-driver yang orderannya belum stabil ya. Mungkin banyak driver yang dapat 15 trip, dapat 17 trip, besoknya dapat 6 trip, dapat 4 trip, udah merasa mungkin akunnya gacor ya. Tapi di sini gue pernah membahas di video gue sebelumnya, akun gacor itu 20 trip ke atas bisa konsisten selama 2 minggu. Jadi kalau kalian masih kadang dapat 6 trip, 7 trip, atau 15 trip, atau di bawah 20 trip selama 2 minggu, nggak konsisten 20 trip ke atas, itu belum bisa dikategorikan gacor. Nah, sistem rolling orderan ini masih terdampak pada akun-akun yang belum stabil orderannya. Nah, mungkin juga ada nanti di kolom komentar yang komen, tahu deh malu bang, gue udah stabil orderannya. Nah, disitulah kadang-kadang makanya terbentuk pemikiran-pemikiran sistem rolling orderan tadi akan merata di semua driver. Padahal nggak semua driver terkena. Nggak semua driver terkena imbasnya. Ya banyak contoh mungkin di channel-channel YouTube yang tetap gacor ya gacor aja gitu kan. Mungkin di lapangan juga yang satu basecamp tetap gacor ya gacor aja. Pasti kalau kalian banyak basecamp atau banyak kawan, pasti kalian bisa meneliti ketika sistem rolling orderan di akun kalian terdampak oleh sistem tersebut. Mungkin ada rekan-rekan kalian yang tidak terdampak. Nah, pandangan gue sendiri di sistem rolling orderan ini memang ada nyata, gue pernah merasakannya. Tapi yang terpenting jangan kita terbawa sugesti akan adanya rolling orderan. Ya fokus saja pada kinerja dan akun kita, gimana caranya kita memperbaiki akun kita.
Ya, jadi gimana cara kita menterapinya dengan baik, nggak perlu mikir-mikirin masalah rolling karena itu ketika kita terlalu mempercayai akan adanya rolling itu bakal menurunkan semangat kita di lapangan pada saat ngebeat. Makanya orang-orang yang rapper yang memang terapinya bagus ya, apalagi bisa mempertahankan 20 trip ke atas, mungkin kan untuk pemain GoFood udah banyak 20 trip ya, tapi mungkin untuk pemain-pemain Goret itu mungkin bisa 25 trip atau 30 trip. Nah, mereka tuh bisa mempertahankan itu, makanya mereka tidak terkena sistem rolling orderan yang kata sistem rolling tadi. Mereka tetap stabil orderannya. Apa penyebab kita bisa terkena sistem rolling orderan menurut sudut pandang gua ya? Nah, di sini ada beberapa kesalahan driver yang dikalkulasi. Nah, di sini ada beberapa kesalahan driver, ada beberapa kesalahan kita yang tidak kita sadari bahwa sistem Gojek ini mengkalkulasi kesalahan kita. Nah, ini kan sistem ya, sistem robot. Ini menurut sudut pandang gue ya. Jadi kenapa orang-orang yang katanya gacor tiba-tiba blep akunnya atau merasa seperti rolling orderan, ini ada beberapa kesalahan yang tidak kita sadari. Contoh, gue beri contoh. Di sini ada pemain GoFood umpamanya, karena gue mungkin banyak main GoFood, gue bahas main GoFood aja ya. Jadi ada pemain GoFood. Nah, tiba-tiba karena mungkin akunnya seminggu tuh merasa akunnya gacor, bahwa ada mungkin beberapa deper lupa diri gitu kan, akan mungkin dites dengan sistem dikasih orderan gosen yang jarak jauh gitu kan, dikasih tiba-tiba gosen jarak jauh, tapi karena mungkin dia percaya diri dengan orderannya atau mungkin dia sangat merasa gacor, kalau gue lewatin nggak apa-apa lah, gue cancel sekali nggak apa-apa lah gitu kan, akhirnya dia lewatin. Nah, selang beberapa hari kemudian, entah seminggu lagi, dia melakukan kesalahan lagi, mungkin ada penilaian buruk dari customer, pelayanannya kurang baik seperti itu kan. Apapun yang terjadi, customer pokoknya kecewa dan memberikan rating gitu kan. Nah, kesalahan lagi di minggu kedua, mungkin ada beberapa hari lagi dia melakukan kesalahan lagi, entah makanannya telat nganter karena banyak hal gitu kan, segala macem banyak di lapangan itu, entah ada goret, komplainan customer, terlalu ngebut dan lain-lainnya. Nah, tanpa kita sadari, kesalahan-kesalahan kita itu dikalkulasi oleh sistem Gojek. Makanya, walaupun di dunia ojol ini juga, kita memang, kenapa banyak driver ngomong, kita bukan karyawan, tapi kita ini mitra, memang seenaknya. Kalau kita memang mau seenaknya, ya kita juga harus siap dengan hasil yang seenaknya. Yang hasil tidak konsisten, yang hasil tidak maksimal. Nah, banyak driver-driver petarung jalan yang gua kenal, yang sampai sekarang detik ini akunnya masih stabil gacor, itu memang dia bisa mempertahankan konsistennya. Seperti di video gue sebelumnya, gue bahas masalah terapi-terapi akun yang terpenting itu konsistennya. Makanya seminimalis mungkin menghindari kesalahan-kesalahan yang ada di akun kita. Komplainan apapun itu seminimalis mungkin. Jadi kalau ada customer apapun itulah yang membuat kita bisa dikomplain atau mungkin bisa mengurangi performa kita, seminimalis mungkin kita jangan sampai. Mungkin kalau sekali dua kali kesalahan oke lah, tapi kalau sampai berturut-turut, sistem juga pasti menghitung gitu kan. Karena yang gue tahu ya, setiap daerah itu mempunyai nilai skor berbeda ya. Jadi umpamanya kalau untuk daerah Jakarta, performa driver tuh minimal mungkin ya 95%. Nah, di bawah 95% akun kita bisa tertindas yang dengan akun-akun yang di atas 95%. Beda daerah, beda performa, beda daerah, beda penilaian. Ya, makanya ada orang yang mungkin di daerah Jakarta akunnya gacor walaupun sering lewatin orderan atau cancel orderan. Ada yang di Tangerang mungkin jangan kan sering cancel orderan, sekali cancel langsung anyep. Nah, karena setiap daerah itu ada namanya standar nilai driver. Kalau gua rasa ya, gua juga pernah denger di Kopdar kalau nggak salah ini ya, lupa inget juga. Karena begitu setiap daerah, masing-masing daerah tuh ada namanya nilai minimal nilai driver gitu kan, minimal nilai performanya. Makanya kalian bisa lihat, mungkin ada youtuber di daerah mana gacor walaupun sering lewat orderan, di giliran kalian coba di daerah kalian malah makin blangsat. Nah, makanya gue saranin di YouTube gue ini, gue nggak pernah menyarankan cancel atau melewatkan orderan ya, karena gue takutnya seperti itu. Gue menyarankan di channel gue ini menurut area gue, tapi contohnya kalian coba di area Medan meng-cancel orderan, kalian bisa bapuk. Nah, makanya gue sering menyarankan tidak usah mensortir orderan atau apapun itu, selagi tidak membahayakan kita, digas aja lah. Nah, dengan adanya sistem rolling orderan ini ada plus minusnya ya, plus minus dari rolling orderan ini. Yang pertama
kalau minusnya pasti untuk akun-akun yang gacor ya, untuk merasakan gimana keanyepan-anyepan draper-draper yang mungkin dulu kalian cuma nontonin gitu kan, tapi sekarang yang akunnya gacor bisa was diri atau memikirkan apa ya kesalahan gue kemarin, apa kok bisa begini gitu. Jadi bisa memperbaiki akun kita ke depannya. Nah, yang kedua untuk akun-akun anyep, plusnya adalah kalian itu ketika rolling orderan, itu kesempatan kalian untuk membuktikan pada server Gojek bahwa kalian itu pantas mendapatkan orderan banyak. Nah, ketika kalian dikasih contohnya anyep, tapi sistem rolling orderan dan kalian merasakan kegacoran. Nah, di situ kalian tuh sanggup nggak untuk memperbaiki performa kalian, menaiki rating kalian, dan juga sistem Gojek juga menilai itu. Kalau bagi gue, pandangan gue sendiri, sistem rolling ini adalah memberi kesempatan pada yang anyep-anyep untuk membuktikan diri kalian tuh bahwa kalian mampu nggak dikasih gacor. Seperti itu. Kuat nggak kalian dengan beberapa trip yang biasanya anyep tiba-tiba bawa 20 trip, itu kuat nggak kalian seperti draper-draper yang gacor pada umumnya. Nah, kalian tuh dites kuat nggak ya. Kalau kalian bisa melewati masa-masa itu, bisa dites lolos ya, insya Allah kedepannya akun kan bakal ada perubahan. Tapi fakta di lapangan yang biasa gue lihat, mungkin draper-draper yang tadinya anyep tiba-tiba rolling dan gacor, itu biasanya malah kecapean. Yang gue lihat sendiri ya. Yang kedua, sering melewati orderan karena merasa wah baru nganter udah dapat lagi begitu kan, baru nganter dapat lagi, tidak mensyukuri tadi kan. Jadi yang tadinya dia dikasih kesempatan oleh sistem Gojek, akhirnya dia tidak dipergunakan secara baik-baik. Jadi itulah plus minusnya ya. Jadi gua rangkum kembali sistem orderan ini. Kalau kalian nanya ke gua jawab gua nggak pernah mempermasalahkan sistem rolling orderan ini, karena selama gua ngojek sampai saat ini gua terus memperbaiki akun gue, terus memperbaiki gimana performa gue, kinerja gue untuk bukan mendapatkan orderan, gimana caranya gue pulang bawa duit. Jadi nanti kalian kemotivasi sendiri ya. Jadi gimana kerja kalian tuh semaksimal mungkin hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, seperti itu. Jadi jangan pernah memikirkan rolling orderan, karena ketika kalian memikirkan rolling orderan itu biasanya itu bisa menurunkan semangat ngojek kalian di jalanan. Dan cara menghindari sistem rolling orderan ini ya seperti gue bahas, yang barusan gue bahas ya. Karena tidak semua terdampak, hanya akun-akun yang mungkin belum stabil, kalian wajib stabilkan dulu akun kalian dari segi onbitnya, segi performanya, segi rating kalian yang diberikan pada customer, itu kalian perbaiki dulu semaksimal mungkin. Nah, insya Allah kalian ketika udah bisa 20 trip tiap hari selama 2 minggu berturut-turut, naik lagi selama 2 bulan, 2 minggu pertama, 2 minggu ketiga, 2 minggu keempat gitu kan. Nah, insya Allah ketika ada isu rolling orderan kalian tidak terdampak. Terbukti sendiri banyak rekan-rekan gua tidak merasakan dampak rolling orderan. Mungkin yang di YouTube mungkin kalian bisa ngeliat channelnya Bang Juple ya. Jadi Bang Jupe juga ketika adanya rolling orderan, akun dia tetap stabil B aja gitu. Kayak nggak ada apa-apa, ya biasa aja, 20 trip aja, 30 trip aja tiap hari gitu kan. Tidak ada. Nah, itulah salah satu bukti, karena sistem Gojek sendiri dari Sabang sampai Merauke gitu ya, itu gue jamin kalau menurut pendapat gue pribadi itu sama, nggak ada yang beda. Karena satu perusahaan pasti satu sistem. Kalau sistemnya berbeda-beda itu pasti banyak errornya nanti. Tapi kalau sistemnya sama, nah jaringannya sama, ya pasti itu bakal stabil. Nah, jadi makanya mau di mana aja tempatnya, tapi sekali lagi beda daerah, beda tempat. Yang gue sebutin tadi ya, beda daerah tuh pasti ada rata-rata nilai minimal nilainya driver itu. Makanya jangan coba-coba kalian mungkin lihat driver yang sering cancel orderan nggak masalah, sering ngelewatin orderan nggak masalah, kalian coba di daerah kalian, bakal kalian jadi anyep. Makanya semaksimal mungkin jangan buat kesalahan. Nah, mungkin kita manusia pasti ada kesalahan, tapi seminimalis mungkin kita memperkecil kesalahan-kesalahan yang ada di akun GoPartner kita. Insya Allah kedepannya sistem apapun itu, selagi Gojek masih memakai sistem yang namanya sistem performa terbaik, jam orbitnya bagus, dan rating performanya baik di nomor satu kan, insya Allah kalian bakal bisa lebih bagus lagi orderan ke depannya. Mungkin sekian video gue pada kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui, melainkan kita hanya sharing sama-sama menurut sudut pandang gue pribadi.
dan rekan-rekan gua di sekitar gua. Jadi nggak ada salahnya juga kalau kalian punya kritik dan saran ataupun apapun itu, punya cara-cara lain, boleh kalian tulis kolom komentar, boleh kalian DM langsung Instagram gua kalau kalian ingin bertanya-tanya tentang seputar masalah Gojek. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.